Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Perlen Saluhu, NIM 21211952, lokasi magang 1 SMK Negeri 3 Lasa. Saya dari Universitas Nias, program studi pendidikan kewarganegaraan. Baik, ini hasil observasi untuk minggu kedua yang dimulai pada tanggal 17 sampai 30 April 2020. Selamat pagi. Jadi sebelum kita lanjut, sekarang kita beri masih tentang pelajaran PPN. Minggu kemarin kita belajar tentang ini sendiri mengenai pelajaran kemarin kewajiban dasar sebagai warga negara sebagai silakan Nina, kira-kira kemarin apa aja? Saya waris 1 atau 2? Ya. Oke. Tepuk tangan dong untuk kita. Ternyata benar-benar ini benar-benar sudah belajar. Saya percaya juga teman-teman semua juga anak kami sudah belajar. Ternyata pelajaran minggu lalu masih aja nempel. Hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Ini yang kita belajar di sini. Selain kita belajar, apa saja yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara secara umum? Kalau secara umum adalah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Salah satunya adalah yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Kak Win. Tapi sekarang kita akan belajar lebih sedikit lagi apa saja hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam hal pelaksanaan demokrasi. Pemilihan bupati, pemilihan legislatif. Itu namanya legislatif ya. Kenapa legislatif? Karena mereka adalah yang membuat aturan, yang membuat undang-undang.
Kalau yudikatif, pemerintah ya. Pemerintah itu adalah yang melaksanakan. Bedanya yudikatif, legislatif. Kalau DPR disebut sebagai legislatif. Oke. Itu adalah hak kita, keterlibatan kita dalam politik. Berarti kita, apakah anak-anak kami boleh melibatkan diri dalam hal itu? Boleh, ketika sudah cukup umur secara Indonesia, dewasa secara Indonesia, umur berapa? Sudah berumur 17 tahun, tapi ada lagi bukti yang menyatakan bahwa dia sudah dewasa. Apa itu? KTP. Singkatan apa KTP? Kartu tanda penduduk di mana? Indonesia. Penduduk Indonesia. Urus KTP ya. Di mana diurus KTP? Di Lotu, betul, daerah Lotu, tapi di dinas kependudukan. Itu adalah warga negara atau keterlibatan kita sebagai warga negara di bidang politik. Selain hak kita di bidang politik, kita juga punya hak lain, yaitu di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan itu adalah kita punya hak memperoleh pendidikan, punya hak untuk bersekolah. Itu hak kita. Kalau ada yang melanggar, ada yang melarang untuk tidak sekolah, maka nggak usah takut, laporkan saja. Ada hukum yang mengatur, ada undang-undang yang menjamin. Itu hak kita sebagai warga negara. Tidak boleh dibeda-bedakan. Contohnya sekolah SMK 3. Oh, anak si ini boleh sekolah di sini, anak si ini tidak boleh sekolah di sini. Oh, tidak boleh. Itu diskriminasi namanya. Membedakan. Tidak boleh. Kita punya kesamaan. Kesamaan yang negara sudah menjamin itu, makanya ayo kita semangat. Karena dalam ini juga negara menjamin untuk mengembangkan karir pendidikan. Boleh. Itu artinya adalah bahwa kita diberikan kebebasan secara demokrasi untuk melanjutkan mengembangkan pendidikan. Ada yang mau seperti itu? Ada. Setelah tamat SMA mau melanjut satu? Ada? Semua? Atau sedikit? Semua dan budaya. Keterlibatan kita juga di dalam masyarakat. Keterlibatan akan sama Bapak tanya sekarang. Ada yang kurang jelas dan penjelasan dari awal? Jadi silakan. Ya. Salah satu contoh hak warga negara di bidang pendidikan. Hak warga negara di bidang. Oke, ini silakan untuk terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk ini. Nah, jadi bertanya itu penting. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa membantu? Oke, Arjun, silakan. Contoh hak dalam bidang pendidikan yaitu hak untuk bersekolah secara formal. Hak kita untuk memulai pendidikan dari tingkat TK atau PAUD, SMP, SMA, SMK sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Keduanya mengembangkan karir pendidikan dan ikut serta menangani pendidikan. Contohnya ini sebagai dua, secara formal dan secara non formal. Yang pertama, secara formal ini kita bisa menjadi guru yang bisa mengajar di lingkungan sekolah atau sekolah setempat. Kedua, non formal yang artinya relawan pendidikan. Jadi menjadi relawan pendidikan yang artinya dalam lingkungan terkecil yang masih belum ada sekolah bisa membuat sabuk yang bisa mengajarkan atau bisa mencari ilmu yang lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih Arjun. Nah, itu adalah salah satu dan teman-teman yang lain salah satu contohnya. Hak-hak kita, ya, Bapak coba ulangi lagi, hak kita sebagai warga negara di bidang pendidikan. Boleh bersekolah, ya. Itu saja dulu untuk pelajaran kita saat ini. Mengingat waktu sudah selesai, ya, minggu depan akan kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Tadi Bapak lupa untuk mengabsen. Biasanya kelas ini rajin-rajin semua. Biasanya. Tapi hari ini godanya. Arjun
Arni, Awina, Ayu, Develina, mulai kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Kurang lebih terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dan sampai ketemu lagi. Selamat pagi.